Hai, perkenalkan nama saya Duratun Nafisa dengan NIM 21211116, Program Studi Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan tugas Kapita Selekta Sumba tentang usaha-usaha yang ada dengan menggunakan produk lokal. Sebelum masuk, di sini saya menggunakan produk lokal yaitu rumput laut. Kita masuk ke sumber daya alam. Sumber daya alam yang digunakan dalam usaha produk lokal adalah rumput laut. Rumput laut merupakan sejenis ganggang yang tumbuh di laut dan juga berfungsi sebagai sumber makanan bagi kehidupan di laut. Rumput laut umumnya tumbuh di sepanjang garis pantai yang berkarang. Juga merupakan salah satu komoditas utama perikanan budidaya yang menjadi andalan dalam peningkatan produksi, peningkatan perekonomian daerah serta kesejahteraan untuk mendorong laut sebagai sumber ekonomi bangsa di masa depan. Rumput laut atau alga menjadi salah satu produk yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat dunia. Kemudian kita masuk ke proses pengolahan. Pengolahan rumput laut memerlukan beberapa tahap, yaitu yang pertama tahap penjemuran, yang kedua tahap pembersihan, yang ketiga tahap perendaman, yang keempat tahap pengolahan, dan kelima tahap pengemasan. Kita bahas pertama yaitu tahap penjemuran. Proses penjemuran sangat penting agar kualitas makanan tetap terjaga. Penjemuran dilakukan di bawah terik matahari proses penjemuran proses penjemuran, rumput laut dibalik agar pengeringan cepat dan merata, sekaligus merontokkan kotoran-kotoran seperti pasir dan garam yang menempel. Jika panas matahari cukup baik, maka rumput laut cukup kering setelah dijemur selama 2-3 hari. Kita masuk ke tahap kedua, yaitu tahap pembersihan. Setelah rumput laut kering, rumput laut dibersihkan dari kristal-kristal garam yang berwarna putih yang terdapat pada permukaan rumput laut. Adanya kristal garam pada rumput laut dapat berakibat menurunnya kadar air rumput laut selama penyimpanannya dia. Berikut tahap perendaman atau tahap ketiga. Perendaman dilakukan agar rumput laut menjadi bersih dan putih serta tidak bau. Tekstur dan bau dari rumput tentunya dari secara perendaman yang dilakukan. Cara perendaman rumput laut yaitu rumput laut direndam menggunakan air beras selama 1 hari. Kemudian diangkat dan dibersihkan. Setelah rumput laut bersih, pengolahan segera dilakukan. Kemudian kita masuk ke tahap keempat, yaitu tahap pengolahan. Tahap pengolahan rumput laut dilakukan dengan berbagai cara tergantung pada jenis olahan yang dibuat. Rumput laut dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan, salah satunya yaitu stik rumput laut. Berikut proses pengolahan. Yang pertama itu kita akan membahas bahan-bahannya terlebih dahulu. Di sini bahan-bahannya itu yang pertama ada 250 gram tepung terigu, 100 gram tepung tapioka, 1,5 sendok baking soda atau baking powder. Yang berikut ada 3 siung bawang putih dan dihaluskan. Berikutnya ada 2 butir telur ayam, 4 SDM mentega, dan dicairkan terlebih dahulu. Secukupnya garam, secukupnya penyedap, secukupnya bubuk kaldu jamur, 1 lembar nori, gunting halus kecil-kecil, secukupnya minyak untuk menggoreng, dan berikut secukupnya air untuk menguleni. Saya pakai sekitar 100-150 ml air matang. Kemudian cara pembuatannya itu. Langkah pertama yaitu campur seluruh bahan dalam baskom, uleni sampai kalis. Yang langkah kedua, bagi adonan menjadi 8 bagian, giling satu demi satu di pasta maker dengan pengaturan nomor 1
sampai adonan terlihat halus. Langkah ketiga, setelah adonan halus, potong dengan pasta masker yang untuk mie lebar atau fettuccine. Simpan di nampan dan taburi tepung agar tidak saling melengket. Potong dengan panjang yang diinginkan. Sesuai toples yang akan digunakan, sebenarnya tidak harus menggunakan pasta maker. Kalau tidak ada, bisa menggunakan penggiling manual atau rolling pin atau botol sirup. Dan dipotong-potong dengan pisau. Langkah keempat, goreng dalam minyak dengan api sedang dan pastikan adonan terendam minyak. Langkah kelima, tiriskan dan tunggu dingin, lalu tata dalam kemasan yang telah disediakan. Oke, di sini ada dua gambar, yaitu dalam gambar ini ada langkah ketiga dan langkah keempat. Dan langkah ketiga itu adalah adonan yang sudah digiling dan dipotong-potong lalu dibaluri tepung agar tidak lengket. Dan langkah keempat ini adalah proses penggorengannya dia. Oke, sekarang kita masuk ke nama produk. Dari kemasan produk ini kita sudah dapat melihat bahwa kemasan dalam produk ini bernama Aiha. Produk stik rumput laut ini diberikan nama Aiha. Kenapa diberikan nama Aiha? Oke, kita akan bahas kenapa diberikan nama Aiha. Jadi di sini, karena kata Aiha dalam bahasa Sumba Timur yang berarti kaget atau terkejut. Aiha itu kayak bisa dibilang sesuatu hal yang dari dirinya kita tuh seperti kayak macam mendengar sesuatu hal yang baru, itu kita akan kaget gitu, kayak terkejut. Ternyata ada gitu. Ternyata seperti ini. Jadi ketika orang-orang membeli produk ini, maka mereka akan terkejut. Ternyata rumput laut dapat dijadikan suatu ide bisnis. Salah satunya adalah olahan stik rumput laut. Maka dari itu mereka memberikan nama produk ini yaitu Aiha Stik Rumput Laut. Oke. Kita masuk ke desain produknya dia. Dari tampilan desain produknya ini, kita sudah dapat melihat bahwa dalam desain produk ini terdapat warna hijau tua dan gambar rumput laut yang pada dasarnya itu ada pada kemasan tersebut. Jadi kita dapat melihat di sini, kita dapat mengetahui desain produknya itu seperti ini. Ini adalah gambaran desain produk yang telah dibuat. Salah satu daya tarik pembeli suatu produk dilihat dari kemasan yang terlebih dahulu kan. Makanya dari itu mereka mendesain produk tersebut dengan menggunakan warna hijau yang identik dengan rumput laut itu kan warna hijau. Hanya ini diberikan warna hijau tua agar agak berbeda dengan rumput laut tapi tetap sama dan tetap menyatu. Maka dari itu desain ini berwarna hijau tua dan terdapat gambar rumput laut agar pembeli dapat mengetahui bahwa produk ini terbuat dari rumput laut dan dapat menarik pembeli untuk membeli suatu produk tersebut. Jadi mereka mendesain suatu produk ini agar mereka dapat menarik pembeli untuk membeli suatu produk mereka dengan tampilan desainnya seperti ini. Karena tanpa desain produk yang bagus dan menarik seperti ini, jadi peminat untuk pembeli itu semacam akan lebih meningkat ketika melihat desain produknya ini sangat cantik, bagus. Bagaimana dengan rasanya? Otomatis pasti bakalan tertarik untuk membeli. Oke, kita masuk ke proses penjualan. Di sini kita menggunakan dua metode, yaitu secara via online dan yang berikut secara langsung atau menitipkan jualan pada pihak ketiga. Jadi secara via online ini kita akan mempromosikan suatu produk atau jualan yang kita udah buat, yaitu stik rumput laut ini atau yang dinamakan Aiha ke dalam
via online seperti WhatsApp, Instagram, dan Facebook. Jadi dalam suatu aplikasi via online ini, uh, kita dapat mempromosikan suatu produk yang akan kita jual, yang akan kita perjualkan kepada uh, para pembeli, ya. Dan yang berikut secara langsung atau menitipkan jualan para pihak ketiga itu seperti kayak, jadi dalam secara langsung itu seperti tatap muka, kita akan mempromosikan kepada mereka dan akan menjualkan kepada mereka, begitu, secara langsung, secara tatap muka, dan mereka akan berminat untuk membeli produk kita karena kita mempromosikannya itu menjualnya itu secara online, secara langsung, secara tatap muka. Jadi mereka dapat melihat produk tersebut dan membelinya, dan kemudian menitipkan jualan pada pihak ketiga ini seperti kita menitip suatu produk kita ke suatu Indomaret atau suatu marketing penjualan. Salah satunya itu kami menitipkannya itu kepada pihak kafe kampus dan kepada toko-toko untuk menjual produk yang kami sudah buat. Jadi dari maaf, jadi dari produk ini, kita dapat mengetahui sumber daya alam ternyata ada gitu. Jadi dari produk lokal seperti rumput laut ini kita dapat melakukan suatu ide bisnis atau penjualan untuk seperti pokoknya suatu ide bisnis untuk dapat memenuhi kebutuhan kita pribadi dan orang lain. Jadi dan juga kita dapat melakukan suatu kemampuan kita sendiri dalam suatu produk tersebut. Jadi kita juga dapat memanfaatkan sumber daya alam, yaitu salah satu contohnya itu rumput laut, dalam suatu produk lokal tersebut. Baik, mungkin itu saja hasil presentasi saya. Maaf jika ada kesalahan dalam tutur kata saya, dan terima kasih.